Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya dari Jakarta Deskarsari di Voice of Indonesia. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Saya masih nuansa merah nggak sih nih? Finally, ya. Jadi tahun 2025 ya nggak, tahun ular, ya nggak, ular kayu kayaknya. Ular kayu. Ya sudah lewat, ya. Sekarang back to business. Normal lagi, nggak lama, tapi nggak lama lagi ada ini ya, hari raya puasa ya, puasa terus lebaran ya. Iya, berarti angpaunya double nih ya. Nanti ada angpau lagi bulan lebaran. Ada angpau lagi, jadi berkahnya semakin banyak dong, karena semakin banyak yang doain ya. Nanti giliran Sekar yang bagi-bagi angpau ya. Oh siap. Apa kabar Sekar? Di sini kita sehat-sehat Sam, karena di Jakarta kan kalau kemarin-kemarin kan cuacanya tuh hujan terus-menerus. Kalau sekarang sih sudah mulai agak ada jedanya ya, sehari hujan, sehari enggak. Kalau di Hong Kong gimana? Masih dingin banget nggak sih? Tapi saya dengar tahun ini ya, waktu kemarin saya di Bangkok. Iya. Itu cuacanya kalau di pagi hari itu bisa turun sampai 15 derajat. Oh. Believe it or not? Oh, tapi emang sih ada satu ketika ya, kalau ketika saya perjalanan nih dari Depok ke Jakarta ya, di Depok masa pernah juga berkabut loh, saking dinginnya di jalan tolnya. Saya dengar juga dari teman-teman di Jakarta katanya, Jakarta juga begitu kan, sejuk-sejuk katanya. Iya, rasa-rasa puncak gitulah ya. Puncak. Iya, enak sih kayak gitu kan, jadi suasananya jadi makin romantis dan biasanya makannya juga makin banyak. Tapi di Hong Kong ada cerita apa nih Sam? Ini si kembar panda. Ya, kalau panda kok kembar terus ya Sam ya? Iya, maka menampilkan diri ya pada tanggal 16 Februari ya. Hari ini nih ya nggak ya. Jadi mereka akan show themselves ya in the Ocean Park ya. Anak-anak panda kembar telah merebuti hati ya para warga warga Hong Kong dan turis-turis ya nggak, dengan lucu-lucunya ya nggak, dan pesonanya juga. Tapi ini kayaknya belum dikasih nama ya pandanya ya. 6 bulan kemudian masyarakat akhirnya bisa melihat anak-anaknya dengan mata kepala sendiri pada hari ini. Wah. Ya, jadi teman-teman suka panda bisa mengunjungi ya nggak, mengunjungi panda, baby panda ini ya. Wah, ini pas banget ya sama outfit saya hari ini yang seperti panda hitam dan putih. Hitam putih. Pas banget. Tapi kalau panda yang di sana memang lucu-lucu ya, dan biasa kan gemuk-gemuk banget nih. Dan ini tempatnya tuh Ocean Park itu tuh semacam tempat apa nih Sam? Ocean Park itu tempat turis. Wah, kayak di Dufan ya, lebih dari di Dufan. Jadi Ya. bisa sambil jalan-jalan juga, bisa sambil lihat si panda lucu ini ya. Lebih Ocean Park itu lebih ke ini, Ocean Park it's marine ya, marine, terus animal. Ya, kalau Disneyland kan lebih kayak atraksi, ya nggak, Theme Mickey park Mouse, gitu ya. Minnie Mouse ya. Tapi ini lebih ke wildlife ya. Jadi istilahnya ada marine. Jadi di ikan-ikan, ya, terus panda, ya, macam-macam di situ. Dan ada dia Ocean Park ada lower section sama upper section. Jadi naik gondola itu. Wah, seru banget. Wah, ngeri saya kalau sakit itu kalau udah kayak umur kayak kita, nggak kayak anak-anak gitu ya, masih berani. Oke, jadi ini kita semakin nambah wawasan ya. Kalau berkunjung ke Hong Kong boleh juga ke Ocean Park.
apalagi yang suka Betul, ketinggian Ocean gitu ya, Park. selain suka sama panda juga. Itu cerita dari Hong Kong, dan untuk edisi kali ini kita nanti mau ngobrol-ngobrol Sam sama seorang jurnalis yang juga aktif menggeluti skena musik pop di Indonesia, dan kali ini juga beliau nih ada di Taiwan yang juga mengenalkan dunia seni rupa Indonesia di Taiwan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Ivan Popis setelah lagu berikut ini. I can understand why my world keeps turning, and I can understand why the sun keeps shining. When you left me all alone, but I do understand that you have someone better, and I can understand that you save me for later. I can take it, I will wait. All that I need now is a rain to fall from the sky, to wash away my pain inside. All that I need now is a rain to fall from the sky. The rain will fall, the rain will fall. But I do understand that you have someone better, and I can understand that you save me for later. I can take it, I will wait. All that I need now is the rain to fall from the sky, to wash away my pain inside. All that I need now is the rain to fall from the sky. The rain will fall, the rain will, the rain will fall, the rain will, the rain will fall, the rain will fall. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, tadi sudah ngobrolin panda-panda lucu yang ada di Hong Kong. Kali ini kita mau ngobrol bersama dengan Mas Irfan Popis, seorang penulis dan juga mahasiswa Indonesia di Taiwan. Mas Irfan, gimana kabarnya? Halo Kak Sekar, halo Kak Sem, alhamdulillah kabar baik Halo. di sini. Mas Iwan. Mas Irfan ini sudah berapa lama nih di Taiwan ini? Kegiatannya apa aja di sana? Saya di Taiwan ini tahun keempat ya, karena pindah ke Taiwan itu November 2021, kebetulan untuk sekolah.
Dan kemudian ketika di sini karena juga ketika di Indonesia cukup aktif di kancah musik independen lah ya, terutama di sini juga nemu teman-teman yang mirip-mirip, akhirnya ya jadi banyak ikut berpartisipasi sama teman-teman di sini, dan masih nulis juga karena latar belakang saya adalah jurnalis juga, jadi ya aktivitas-aktivitas yang dulu dikerjakan di Indonesia juga banyak dikerjakan ketika ketika pindah ke Taiwan. Oh, oke. Seru banget ini, kegiatannya banyak banget ya. Dan memang udah berencana untuk mengenal skena musik independen di Taiwan ya Mas ya, ketika mau kuliah di sana, atau memang karena ketemu teman-teman yang tadi Mas bilang, wah kok kebetulan teman-temannya juga seru gitu ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya sih sebelum pindah ke Taiwan nggak tahu apa-apa ya, karena maksudnya kayak kita di Indonesia kebanyakan ketika ngomongin musik independen tuh pasti kalau ngomongin Asia Timur tuh kita akan lebih familiar sama Jepang gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang ada di Hong Kong misalnya, ada yang ada di Taiwan juga, dan juga yang ada di Korea Selatan dan lain sebagainya gitu. Jadi hanya di Jepang gitu. Nah ketika saya pindah ke sini, kebetulan ada beberapa tempat acara musik yang saya datangi, dan kemudian ternyata seru juga gitu, dan akhirnya mulai mengenal teman-teman di sini. Ya akhirnya kita mulai secara organik aja sih, mulai sharing di Indonesia ada musik apa, di Taiwan juga saya mulai mendengarkan banyak musik, nggak hanya Taiwan sih sebenarnya, musik dari Beijing juga saya dengerin, terus musik di Hong Kong juga ternyata ramai banget di area sekitar sini tuh, banyak banget musik-musik baru yang saya explore, dan kemudian ternyata kancahnya juga sangat berkembang. Akhirnya kenapa enggak gitu, saya sharing juga ke teman-teman Indonesia tentang pengalaman saya ketika berinteraksi sama teman-teman di kancah musik di sekitar sini. Gitu. Oh, termasuk juga mengenalkan musisi independen Indonesia juga gitu ya Mas ya? Akhirnya iya sih, karena teman-teman di Taiwan juga kan kebanyakan tidak banyak tahu lah soal musik atau soal budaya populer apa gitu secara umum yang ada di Indonesia gitu. Akhirnya ketika kebetulan saya di sini, studi saya juga kan kajian budaya di Taiwan ini, jadi agak relate aja sih ketika akhirnya punya teman-teman yang bisa sharing tentang kultur musik di Indonesia, di Taiwan, dan juga di area sekitar Taiwan. Oke. Sam, ada yang mau ditanyakan Sam? Udah di Taiwan udah 4 tahun ya, udah bisa jangkoi dong. Itian. Berapa lama lagi di Taiwan sekolahnya ini? Sekolah sih sekarang lagi nyusun tesis, tapi mungkin kalau misalnya ada opportunity yang lebih, mungkin akan tinggal lebih lama seperti KSM di Hong Kong mungkin ya. That's good. Kalau saya di Taiwan tuh banyak temen, Mas Irfan. Mas Anto ya, Mas Anton, Pak Anton. Pak Anton ya, itu teman saya juga ya. Oh, teman juga ya. Wah, satu circle ya. Pak Tony ya, karena dia penyiar juga dulu ya. Iya, penyiar radio. Iya. Rencananya jadi makin habis lulus nih mungkin kerja di Taiwan atau bagaimana? Sepertinya seperti itu sih. Sekarang juga sebetulnya udah mulai, karena kan saya megang ada yang namanya kalau di Taiwan itu visa gold card gitu. Itu adalah visa yang dimana kalau misalnya kita punya experience di negara asal dan itu legitimasi atau diakui oleh lembaga di negara asal tersebut, ya kita di Taiwan ini bisa dapat yang namanya itu golden card dengan kesempatan kerja yang lebih fleksibel dibanding dengan visa kerja atau visa mahasiswa seperti yang saya pegang sebelumnya gitu. Jadi sekarang juga sudah terlibat di beberapa pekerjaan media di sini sih Kak sebenarnya. Seperti apa, media apa? Media massa ya, karena dulu di Indonesia saya kerja di koran. Nah, ketika untuk meng-submit atau untuk meng-apply si Golden Card ini harus ada pernyataan misalnya dari Dewan Pers Indonesia bahwa oh ya orang ini adalah jurnalis di Indonesia untuk berapa tahun dan sebagainya. Kemudian nanti ada beberapa proses sampai akhirnya kita eligible atau enggak untuk mendapatkan itu gitu. Oh, sekarang masih nulis nggak untuk untuk salah satu media atau mungkin RRI, Voice of Taiwan, Voice of Indonesia in Taiwan. Ini sekarang masih nulis untuk
beberapa media independen lah terutama Di Indonesia ya. di Indonesia dan atau dalam bahasa Inggris gitu paling. Karena saya kalau menulis oke. Mandarin enggak juga sih. Saya belum bisa baca, belum bisa bicara juga. Maksudnya untuk presentasi, kalau untuk cuma beli bakso sih bisa Kak. Ini saya curiga malah Mas Irfan kayaknya mau diajak ke medianya Sam nih ya, jangan-jangan ya. Jadi kontributor di Berita Indonesia. Tapi benar sih kata Sam, kalau menurut saya memang Mas Irfan nih harus lebih lama lagi di Taiwan untuk semakin mengenalkan musik Indonesia gitu. Sejauh ini gimana tanggapannya? Nah, sebenarnya mungkin situasinya kurang lebih nggak jauh beda sama di Hong Kong kali ya. Karena kan di Taiwan ini orang Indonesia itu hampir 300.000 untuk pekerja migran aja ya. Begitu Mm-mm. banyak. Ya, belum mahasiswa dan juga misalnya pekerja profesional. Nah, jadi tapi mayoritas adalah pekerja migran dan dari 300.000 ini hampir sekitar 70%-nya atau 80%-nya itu adalah pekerja domestik yang ada di rumah gitu. Berarti kan orang Indonesia sendiri udah jadi bagian dari masyarakatnya Taiwan seperti yang ada di Hong Kong gitu. Cuma akhirnya karena kebanyakan orang Taiwan ini memahami bahwa orang Indonesia adalah pekerja migran, otomatis budaya Indonesia yang mereka tahu juga adalah budaya yang dibawa pekerja migran, misalnya seperti musik dangdut kayak gitu. Karena kan teman-teman pekerja migran di sini suka banget tuh bikin acara musik dangdut. Atau misalnya silat, ada beberapa kelompok silat di sini. Jadi akhirnya lebih ke budaya itulah yang mereka pahami. Nah, ketika saya beraktivitas dengan teman-teman di budaya populer Taiwan, terutama misalnya subkultur anak muda lah, mereka ini nggak tahu sama sekali di Indonesia itu ada kota namanya Jakarta yang punya bar, yang punya nightclub gitu. Nah, jadi ketika saya mulai memperkenalkan musik, mereka juga cukup heran kayak, oh di Indonesia ada band seperti ini ya, misalnya yang rocknya sangat western gitu. Ya banyak sih sebenarnya, cuma mungkin teman-teman di sini tidak tahu. Begitu juga saya. Ketika saya pindah ke Taiwan, yang saya tahu ya cuma Meteor Garden, FC gitu. Meteor Garden. Meteor Yang Garden. ya Sancai belum lama ini meninggal ya di Jepang gitu. Yang saya tahu cuma itu. Tapi ketika saya pindah ke Taiwan, saya ternyata mengetahui bahwa oh di sini juga seru ternyata budaya populernya gitu. Jadi ya sama-sama saling mengenal aja sih. Wah keren ya, jadi ada perspektif lain yang ditawarkan ketika ingin melihat mengenai Indonesia yang gak melulu soal dangdut atau bahwa Indonesia itu sebenarnya dalam budaya popnya itu sangat maju. Nah biasanya yang Betul. paling menarik itu untuk masyarakat mereka yang ditawarkan itu misalkan musik-musik yang seperti apa atau band-band seperti apa nih Mas Irfan? Karena saya cukup terbatas di komunitas musik independen ya, jadi tentunya musik yang relate sama mereka. Karena menariknya musik independen itu kan secara global referensinya ya sebenarnya itu aja lah, cukup mirip lah. Misalnya saya mendengarkan band A dari Amerika dari tahun 90, di sini pun ada orang yang mendengarkan itu. Jadi selama masih di frekuensi yang sama sih bisa-bisa aja. Kayak misalnya mungkin untuk komunitas musik punk, akhirnya kita berbicara dengan bahasa dalam tanda kutip bahasa punk gitu. Kayak misalnya oh kita mendengarkan musik A, B, C dan ternyata kita punya kesamaan di situ. Ketika ditranslasikan si musik itu, oh di Hong Kong jadinya seperti ini, di Taiwan seperti ini, di Indonesia seperti ini, oh ternyata berbeda ya gitu. Hal-hal seperti itu sih selama ini masuk aja ya, karena kita punya keyword yang sama ya, nih si genre musik tertentu gitu. Wah keren Iya. ya. Boleh saya tanya, what is your favorite group band or singer? Ini agak susah dijawab ya karena saking banyaknya kok. Tapi kalau misalnya dari tempat kita lah ya sekarang, misalnya dari Hong Kong gitu, dari area sini, saya suka Wang Fei. Wang Fei. Wang Fei, ya. Wang Fei. Dari Seperti Hong Kong itu. Wang Fei. Iya. Kalau dari Indonesia? Indonesia cukup banyak ya. Kadang gini Kak, saya menjawab pertanyaan seperti ini ketika saya sebutkan satu nama, kemudian setelah wawancara ini selesai, saya langsung berpikir kenapa nggak nama yang tadi ya, karena saya suka juga gitu. Takut Kalau nyesel dari ya. genre, Kalau dari genre mungkin lebih pop ya. kalau saya ya, Ya. kalau saya penyanyi yang paling ini adalah Chrisye. Oh. Chrisye ya, betul. Chrisye. It's one of my favorite singer. Singer ya. Singer, Yang kedua ya. Ari Lasso. Oh iya.
Jadi ini maksudnya sama Pak Sam nih, sama Sam. Jadi Mas Irfan nanti titip-titip Ari Lasso ya sama Chrisye untuk dikenalin gitu ya. Oke, ini sebenarnya seru banget ngobrolnya, tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi Ya, nggak apa-apa. nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Mas Irfan ya di lain kesempatan dalam topik yang Siap. seru-seru lainnya. Padahal saya masih Oke. mau ngobrol panjang banget nih sebetulnya nih. Saya tahu nih dari Ya, wajahnya nih. mungkin laporan dari Taiwan ya nggak, sekilas komunitas di sana tuh bagaimana. Yang udah 4 tahun tuh it's not a short period of time ya nggak, itu cukup lama ya 4 tahun ya. Iya. Lumayan nggak? Kalau bayi istilah udah bisa jalan itu ya nggak. Wah udah Iya. kemana aja di sana ya nggak. Sebenarnya kalau tempat terbatas sih ya. Tapi Setahu menarik lah. saya Sekar ya yang diaspora dari Indonesia yang di Taiwan itu kebanyakan kalau pulang ke Indonesia terus pada sukses. Hmm. Banyak yang sukses. Amin. Ya karena mereka Amin. banyak karena cowoknya juga banyak ya di sana ya. Iya, How many banyak. persen? Di Berapa persen manufaktur. Ya mungkin sekitar 30%-nya dari 300.000 30% tadi. ya. Wih. Sebagai fisherman dan manufaktur. Iya. Oke, sukses terus untuk Mas Irfan. Sekali lagi Siap, terima kasih banyak, Kak Sekar. Semoga Ya. kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Bye bye. Sukses ya. Sukses. Siap, makasih banyak Kak Sem. Thank you. Oke, terima kasih. Bye. 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 Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, kita masih akan terus menampilkan beragam informasi-informasi dan juga narasumber yang seru-seru ya. Ternyata baru Wah, tahu seru. ya kalau di Taiwan itu ada juga berbagai musik independen Indonesia yang dikenalkan di sana ya. Sama Mas Irfan yang seorang penulis dan juga jurnalis. Semoga semakin banyak yang kenal sama musik-musik Indonesia ya Sam ya. Di Hong Kong itu PMI kita juga nggak kalah sebetulnya. Oh. Sekarang mereka banyak bukannya vokal solo, tapi grup band. Oh, Ternyata grup band di sini tuh nggak kalah tuh. Wah, hebat, Cewek-cewek hebat. dong berarti kebanyakannya girl band gitu ya. Kayak ini gak sih cewek-cewek. kiblatnya siapa? Apa kayak Korea gitu sambil dancing gitu ya? Oh, enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi main drum, main gitarnya, wah pintar-pintar. Wih. Ya enggak. Tapi Kalau penyanyi memang dari dulu ya enggak. Eli Prasilya Sukia. oh itu salah favoritnya satunya, ya. enggak? Oke, terus Ya. Favoritnya. Tapi kebanyakan Favorit kita semua. pop. Ya enggak? Kebanyakan pop ya. Genrenya pop sama punk. Mas. Tapi Mas belajar Irfan di dulu mana punk. sih ya? Ininya ya Sam ya. Para Saya juga nggak tahu PMI Hong mereka Kong tuh belajar belajar di di mana. mana? Ya, Keren enggak. banget Tapi- memang mereka. Mereka berani mengeluarkan uang untuk rental studio untuk belajar. Nggak main-main ya. Rental studio di sana kan nggak sama harganya sama di sini ya. Makanya itu yang saya kagum. Ya enggak? Keren. Anyway, di Hong Kong ada Hong Kong International Horse Show. Ya. Tanggal 14 sampai tanggal 16. Hari ini hari terakhir ternyata. Ya. Taking place in Asia World Expo. Ya. Dia feature pertandingan ya enggak, International Horse and Rider, thrilling equestrian display, national show jumping, dan dressage display. Wah. Ya enggak, ini karena antusiasme olahraga berkuda, ya Tinggi ya di Jadi- sana ya. tinggi sekali. Jadi mereka membawa balik lagi ya setelah Oh. beberapa tahun absen. Ya, Sam juga Yang- suka main naik kuda juga. nggak pernah. Oh nggak pernah. Kuda-kudaan pernah. Atau kalau nggak masih kecil ya di puncak gitu kan sering kita naik kuda yang di puncak gitu, yang kuda Di tunggang Dufan gitu ya. tuh Oh iya, kuda-kudaan. karusel ya kayak gitu ya. turun naik gitu. Karusel. Yang muter-muter karosel ya, betul karosel. Beda sama horse show yang ada di Hong Kong ini ya.
Saya takut tuh kalau kuda atau ditepak tuh dia loncat sendiri ya. Kita jatuh. Padahal seru loh, apalagi ini menjadi salah satu kompetisi yang internasional yang luar biasa ini. Iya, ya nggak. International show, horse show. Dan ini in Hong Kong. dikunjungi lebih dari 25.000 orang katanya ya. Betul, dari Greater Bay Area juga ada ya kunjungan-kunjungan. Selain aksi olahraga kelas 1, pertunjukan ini akan menampilkan belanja yang luar biasa, kehiburan yang luar biasa juga, pembicaraan berkuda yang informatif dan menyenangkan, serta pengalaman kuliner yang menyenangkan di Lifestyle Shopping Village ya di Asia World Expo. Wah, yang suka Hong Kong, ya. berkuda harus banget wajib untuk datang ke event ini. Kebayang ini, kudanya pasti gede-gede banget ini. Danielle, we talked about idioms related to snake and not auspicious last time. This time, let's use idioms related to horses. Yeah, but it's not the year of the horse. I know it isn't, but the mega event we're introducing is related to horses. That's right, so I wish everyone as strong as a horse. Today we'll introduce an event of horses, but not at the race course. It's on Lantau Island. The Hong Kong International Horse Show will run from February 14th to 16th at Asia World Expo. The event is held in Hong Kong for the first time with a prize money of up to 6.5 million Hong Kong dollars. Top horses and riders from all over the world will compete in a 5-star international jumping event. Hong Kong as a host city will be represented by Patrick Lam, Jacqueline Lai and Clarissa Lyra, who have participated in the Hangzhou Asian Games. The event also includes the Prix-Sens and other power competitions, the Shetland Pony Grand National, multiple equestrian and dressage performances, as well as a performance from the Spanish equestrian artist Santi Serra with his 4 Arabian horses. The event also offers a series of live education and entertainment experiences, including the luxury lifestyle shopping village with more than 100 stalls, the kids zones where children can experience horse riding, the warm-up area visit, and a fashion runway show. The Hong Kong International Horse Show is organized by Clarion Events Asia, with H Power Group providing the sports and equestrian management. It has been recognized as an MMARC large-scale sports event. The founding partner, the Hong Kong Jockey Club, hopes to increase local interest in equestrianism and promote the development of equestrian sports. Tickets for the 3-day extravaganza are already on sale. Don't miss it if you want to experience the charm of equestrian sports. Ini saya mau bacain yang udah komen-komen di YouTube-nya kami, YouTube-nya Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Saya mau menyapa Pak Iwan Sebastian yang bilang kalau Hong Kong dingin katanya gitu. Iya dingin, makanya Sam kabur katanya kemarin di episode kemarin ceritanya ya. Kabur duluan. Terima kasih Pak Iwan Sebastian. Terus kemudian ada juga dari Edwin Wahyudi Cahyadi. Pak Edwin Wahyudi Cahyadi, terima kasih sudah komen katanya mantap gitu. Terima kasih Pak. Ini pendengar dari mana? Dari Indonesia kali ya? Ini nggak jelasin ya, tapi dia komen aja sih katanya mantap gitu. Kayaknya mungkin barangkali dari Indonesia ya. Kemudian juga dari Izzy Kamishi, yeay seru banget. Ada juga dari Algivari 9853, halo, dia bilang keren gitu. Terima kasih. Kemudian juga dari Run of Run, program yang selalu ditunggu setiap minggu. Yeay, terima kasih sudah menantikan setiap minggu ya. Iya. Itu tadi. Yang dari Hong Kong juga nggak mau kalah dong. Apa dong? Apa nih yang dari Hong Kong nih? Ini kalau dari nama-namanya masih nama-nama ini ya dari Jakarta ya, atau dari Indonesia. Tapi bisa juga yang mendengarkan adalah pendengarnya Hong Kong yang komennya di YouTube gitu ya. Pokoknya semuanya boleh komen deh. Mau dari mana aja, dari Hong Kong, dari Jakarta, dari Taipei, dari mana-mana boleh ya. Dari Cilacap juga kemarin ya Mbak
Arya Jackson ya dan Mbak Arya teman-temannya. Jackson dari Cilacap juga. Mungkin dari Cilacap mungkin nanti dipromosi di Cilacap. Betul. Ya. Nanti kita tunggu. Warga Cilacap, halo selamat pagi. Yang minggu lalu udah nonton edisinya Mbak Arya ya. Terima kasih juga Iya. untuk menonton dan selalu menunggu di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Saya Sekarsari undur diri. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Sampai jumpa. Dan terima kasih, bye-bye. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.